Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar memodifikasi truk tanpa kawin dalam bagian 2. Pertama-tama kita siapkan malmalan plat seperti ini. Sangat disarankan semua proses memodifikasi perlu menggunakan malmalan karena semua proses kita lakukan secara manual, jadi sangat memeras otak kita. Tapi kita perlu perhitungan yang sangat akurat untuk membuatnya. Kita siapkan plat untuk duplikasi malmalan sebagai bahan pembentukan. Untuk ketebalan plat kita masih menggunakan ukuran 1,2 mm karena tidak diragukan lagi kekuatannya. Kita ikuti saja bentuk malmalan menggunakan kapur besi yang telah kita lancipin agar garis potongan lebih akurat. Setiap malmalan mempunyai fungsi tersendiri, jadi kita tidak perlu menyekip setiap prosesnya. Jika Anda ingin paham, ikuti saja ceritanya. Kita gunting garis malmalan menggunakan gunting agar tergunting. Kita pedal menjadi dua bagian, untuk bagian kiri dan bagian kanan seperti ini. Dalam video tahap kedua ini kita benar-benar menampilkan banyak ukuran, jadi jangan Anda skip dan melewatkan setiap prosesnya. Kemudian kita las pada tiap-tiap pojok plat dahulu agar tidak keluar garis saat perakitan. Proses perakitan bukan berarti proses pengelasan. Kita proses bagian atas. Proses bagian ini sama mirip dengan proses bagian bawah. Langsung saja kita las untuk tahapan proses memodifikasi selanjutnya. Untuk antisipasi proyek dalam jumlah banyak, kita perlu plat seperti ini sebagai ukuran. Plat ini sebenarnya bukan termasuk malmalan. Kami hanya lelah menggunakan meteran sebagai tolak ukur dalam jumlah banyak. Usahakan pengelasan di bagian luarnya saja, karena saat proses pentumpulan akan sangat sulit dicangkut jemari yang menarik dan mengguil-guil. Langkah selanjutnya kita butuh malmalan plat lagi seperti ini. Kita beri jarak 2,5 cm agar lebih rajin saat proses pembentukan lakukan. 14 cm dari depan ke belakang bagian atas. Untuk ukuran panjang bagian bawah kita perlu 19 cm. Ukuran dari atas ke bawah bagian belakang kita butuh 36 cm. 36 cm juga untuk atas ke bawah bagian depan. Kita hanya perlu menggoyangkan plat untuk jadi seperti ini. Bukankah sangat mudah untuk Anda praktekkan di rumah? Langsung saja kita tempelkan untuk melanjutkan proses memodifikasi selanjutnya. Tidak, bukan secepat ini caranya. Kita perlu duduk dengan pedik. Jarak 2,5 cm ini akan memberi ruang gerak saat pembentukan. Untuk ukuran ketebalan plat di bagian ini kita hanya perlu 0,9 mm saja, karena tekstur ukuran tersebut cukup lunak untuk ditekuk-tekuk. Jenis bahan di bagian ini kita ganti agar lebih mantap. Coba kita pasang untuk melanjutkan proses modifikasi selanjutnya. Kita perlu menggelitik tipis-tipis agar plat lebih rileks saat perakitan. Langkah selanjutnya kita ukur jarak pemanis 14 cm dari depan panel pipi. Langkah ini cukup vital untuk proses pembentukan. Kita las plat strip sebagai patokan ukuran, dan fungsinya akan Anda pahami nanti. 14 cm ini harus benar-benar sama pada bagian bawah dan pada bagian atas untuk mengikuti bentuk kemiringan dari bentuk panel pipi. Dalam memodifikasi Anda harus benar-benar tahu proses perakitan dan proses pengelasan. Lalu kita las pada bagian belakang terlebih dahulu. Perlu tahapan untuk memprosesnya, lalu kita congkel plat strip setelah selesai pengukuran. Kita butuh malmalan plat strip seperti ini sebagai ukuran saat perakitan dalam jumlah banyak. Perlu jarak 5,5 cm untuk ukuran. Dalam tahap ini kita harus benar-benar jeli untuk melihat ukuran. Kita coba rakit dari beberapa pojok plat untuk memastikan ukuran yang kita butuhkan. Kita tutup plat tipis-tipis dengan petik untuk mendapatkan hasil yang ideal. Dalam proses pembentukan, kita las setiap titik 2,5 cm untuk saling mengaitkan. Dalam bagian pembentukan ini Anda harus benar-benar teliti, jangan sampai Anda menyesali perbuatan Anda di akhir dan hasil nantinya. Buang keraguan Anda saat memproses modifikasi apa saja demi kelancaran Anda dalam bekerja.
Kita butuh 6 cm dari jarak pipi dan kuping pada bagian atas dan pada bagian bawah. Jika Anda sudah mantap, lalu selesaikan pengelasan dan lanjutkan tahapan proses selanjutnya. Proses memodifikasi selanjutnya kita lakukan hal serupa pada bagian bawah seperti halnya pada bagian atas. Kita las setiap titik 2,5 cm untuk saling mengaitkan plat pada bagian bawah. Dalam tahapan proses ini benar-benar hampir selesai. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk dapatkan notifikasi saat kami mengupload video lainnya. Lalu kita pedal plat strip untuk tulang dan pemanis kali ini. Untuk ukuran lebar plat strip ini kita menggunakan 1,5 cm. Pada tahap bagian ini kita perlu pasang pada bagian tengah terlebih dahulu. Perlu tahapan saat pemasangan plat strip pada bagian ini karena akan sangat menonjol pada hasil dan akhir. Perlu kesabaran Anda untuk menonton video tutorial ini agar Anda lebih paham tahapan selanjutnya. Kita lakukan hal serupa pada tahapan pemasangan di bagian bawah. Kita atur kemiringan yang sejajar untuk hasil yang mantap. Proses bagian ini harus berjalan bertahap. Pertama bagian tengah dan bawah, lalu bagian atas. Ikuti saja saran dan prosedurnya demi kenyamanan Anda dalam bekerja. Karena channel ini berusaha keras membahas lebih rinci tentang memodifikasi cara pembuatan pipi. Langkah selanjutnya tambal di bagian bengkokan dengan sisa potongan plat. Kita bentuk setengah lingkaran dan ikuti bengkokannya. Dengan cara tersebut kita dapat memanipulasi bentuk pipi. Meskipun demikian tidak akan mengurangi kekuatan dari kerangka kuping. Setelah langkah-langkah proses memodifikasi ini terpenuhi, coba kita rapikan dengan gerinda. Coba kita lihat dan periksa hasilnya. Usahakan hasil proses memodifikasi Anda benar-benar rapi, jangan sampai seperti ini. Dan yang paling penting, pengelasan Anda benar-benar menempel. Langkah selanjutnya, kita potong bagian belakang sebagai pemanis. Kita perlu 2,5 cm untuk titik pemotongan dari belakang bagian bawah. Buat garis miring dari pojok atas ke titik 2,5 cm. Kita perlu menggunakan gerinda untuk memotong garis tersebut agar plat tetap aman dalam proses ini. Kita siapkan kawat beton nomor 6 sebagai tulang belakang, atau Anda punya inisiatif sendiri menggunakan bahan lainnya. Dalam proses memodifikasi apa saja, sebenarnya Anda bebas menggunakan ukuran selera Anda. Kami hanya ingin berbagi pengalaman saja. Dalam bagian belakang kita perlu jarak masing-masing 2,5 cm agar bentuk kuping tidak terlalu kaku. Dalam tahap selanjutnya kita akan membuat kunci sederhana agar pipi dapat kecangkol saat dipasangkan. Kita buat cangkolan ini agar lebih mirip fungsinya dengan yang aslinya. Pertama-tama buat lubang pada plat dengan gerinda seperti ini agar plat strip dapat masuk ke dalamnya. Kemudian lubangi plat strip dengan gerinda seperti ini agar plat strip dapat menyangkal kabin saat pemasangan nantinya. Kita lihat seperti ini fungsinya agar pipi dapat terkait dengan kabin tanpa baut saat pemasangan. Dengan cara demikian sangat efektif dan sangat meyakinkan. Jangan lupa subscribe channel ini, lalu nyalakan loncengnya agar Anda dapat notifikasi saat kami mengupload video tutorial lainnya. Sangat dianjurkan untuk kritik dan sarannya tulis di kolom komentar agar channel ini dapat maju dan berkembang. Lalu kita akan belajar bersama. Untuk video hasil pemasangan pada truk kita tampilkan di akhir video, tapi kita masih punya tahapan yang terakhir. Kita butuh garis lurus dari panel untuk tahap akhir. Kita akan menutup bagian belakang dengan sisa potongan plat. Untuk lebar plat kita menggunakan ukuran 2 cm. Langsung saja kita proses untuk menyelesaikan hasil akhir.
Dalam tahap ini Anda harus benar-benar teliti tentang mengenai garis lurus, karena jarak pintu kabin dan MIP modifikasi akan benar-benar terlihat. Pada saat pemasangan hasil modifikasi kita akan melihat kualitas kita sebagai pandai besi, maka berhati-hatilah dalam bekerja. Kualitas kita adalah harga diri kita. Camkan itu. Perlu diingatkan, sangat perlu untuk kita pahami bagian ini. Bentuk bagian ini akan memberi ruang saat kita membuka pintu kabin. Dengan adanya mamalan modifikasi pipit truk tanpa kabin ini, kita akan membuat lebih banyak dan lebih cepat dalam bekerja. Seperti inilah hasilnya. Perlu perhitungan yang mantap untuk membuat mamalan pipit truk tanpa kabin. Pada bagian inilah yang paling fatal jika Anda menyalahi prosedurnya dan tidak mengikuti tutorial yang kami berikan. Dalam video selanjutnya telah kami siapkan tutorial pembuatan bumper. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.